Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya anak-anak ibu. Nah, setelah tadi ibu jelaskan tentang materi kita mengenai sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, coba diperhatikan kembali gambar-gambar yang ada di sini ya. Nah, di situ ada contoh dari sikap percaya diri, di mana ada seorang anak yang bertanya kepada gurunya. Nah, dia percaya diri bertanya. Kemudian apabila ditanyakan oleh guru sebaliknya mengenai pembelajaran, maka anak-anak ibu juga harus seperti itu, percaya diri menjawab pertanyaan guru di kelas, jangan takut. Nah, kita tidak boleh takut ya, karena kita sama-sama belajar. Seperti dalam hadis yang mengatakan bahwa manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Begitu pula dengan anak-anak ibu. Nah, coba ibu contohkan dulu ini untuk motivasi untuk anak-anak ibu ya, supaya lebih semangat dalam belajarnya. Tidak boleh bersedih apabila diejek temannya. Kamu bodoh ya. Nah, itu tidak perlu kita dengarkan ya. Kita harus tetap percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Nah, contohnya nih, anak-anak ibu di rumah ada tidak yang mempunyai pisau di rumah? Ada ya. Nah, kalau misalnya pisau itu tumpul, kalau kita bikin untuk memotong kayu, bisa atau tidak kira-kira kayunya terpotong? Apa? Bisa, jawabannya bisa, tapi lama ya. Namun kalau kita asah dulu dia, pengasah itu artinya ditajamkan dulu pakai asah dan yang terbuat dari besi, diasah setiap hari. Lama-lama yang tumpul tadi akan menjadi tajam. Nah, akan lebih mudah dalam memotong benda baik yang keras ataupun yang tidak keras. Ya, begitu pula dengan anak-anak ibu. Apabila sungguh-sungguh, rajin, semangat dalam belajar, ibu yakin anak-anak ibu akan berhasil menjadi anak yang mudah mendapatkan ilmu dan mudah dalam meraih cita-cita anak-anak ibu semuanya ya. Baiklah, kembali lagi ke tema kita yang mengenai Nabi Muhammad SAW panutanku. Dalam hal ini mengenai sikap percaya diri Nabi Muhammad, kita lihat sama-sama contoh keduanya anak-anak ibu. Nah, di situ sudah ada ya gambar animasi anak yang percaya diri pada kemampuannya ketika ditunjuk guru untuk menjelaskan isi dari tugas sekolah. Nah, jika anak-anak ibu berikan nanti tugas untuk dikerjakan di rumah, kemudian apabila ibu suruh untuk menjelaskannya di depan, harus percaya diri ya anak-anak ibu, tidak boleh ragu-ragu ataupun malu-malu, karena kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya mengenai jujur. Nah, di sini ada gambarnya ya, sama-sama kita baca. Jujur itu keren ya. Ya, benar. Jarang sekali anak-anak sekarang yang jujur. Mereka suka berbohong, mengambil barang yang bukan miliknya. Itu tidak bagus. Namun yang bagus dan keren itu adalah anak yang jujur. Bagus. Oke, kita lanjut coba ya. Apabila kita memiliki sikap yang tidak jujur, coba lihat gambarnya. Apabila kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri, nanti kita jadi suka mencontek. Nah, mencontek itu perbuatan yang baik atau yang buruk anak-anak ibu? Nah, perbuatan yang buruk ya. Nah, itu tidak boleh kita terapkan dalam hidup kita. Lebih baik lagi anak-anak ibu setiap mengerjakan tugas ataupun dalam melaksanakan ujian harus dengan kemampuannya sendiri ya, tidak boleh mencontek. Ibu lebih senang jika anak-anak ibu
mendapatkan hasil yang rendah namun dari pikirannya sendiri tidak mencontek, daripada nilai anak-anak ibu 100 tapi hasil contek, tengok sana tengok sini. Nah itu juga ibu tidak suka ya. Ibu lebih mementingkan sikap jujur anak-anak ibu dibandingkan hanya ingin mendapat nilainya saja. Mengerti anak-anak ibu? Ibu yakin anak-anak ibu di semua di kelas ini ataupun anak-anak ibu semua yang mendengarkan video ini adalah anak yang jujur. Kemudian kita lihat sama-sama lagi kembali anak-anak. Di sini ada sikap sopan santun kepada orang tua dan guru. Dalam gambar yang tertera, gambar apakah itu? Ya, benar. Itu adalah gambar anak yang sopan. Kenapa dikatakan sopan? Sopan artinya menghormati ataupun menghargai orang yang lebih tua dibanding kita dan menyayangi yang lebih muda dibanding kita. Apabila kita lewat ataupun berjalan di depan orang yang lebih tua daripada kita harus menundukkan badan. Nah, itu juga dikatakan anak yang sopan. Nah, jangan asal lewat-lewat saja begitu ya. Itu tidak sopan namanya. Kemudian santun dalam perbuatan. Apabila kita melihat orang dalam kesusahan, kita harus tolong ya anak-anak. Seperti dalam gambar, ada seorang nenek yang sedang ingin menyeberang ya. Nah, kalau kita melihatnya sepertinya nenek ini kesusahan dalam menyeberangnya. Tidak ada salahnya kita bantu untuk menyeberangkan si nenek tersebut agar si nenek selamat, dan kita juga akan merasa senang ya anak-anak ibu. Nah, kemudian coba lihat pada gambar terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini. Ayo kita sama-sama baca anak-anak. Harus percaya diri ya kawanku. Oke, tapi ingat dalam hal yang baik. Oke anak-anak ibu semuanya, ibu harapkan anak-anak ibu selalu sehat dan senantiasa belajar di rumah ya. Sekian dari ibu, semoga anak-anak ibu dapat menerapkan dan melaksanakan segala pembelajaran kita ini dalam kehidupan sehari-harinya di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Harus mempunyai sikap sopan santun, jujur, disiplin, percaya diri dalam hal kebaikan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita ya anak-anak. Demikian dari ibu. Semoga pertemuan berikutnya kita diberi kesehatan dan kesempatan kembali dalam belajar dalam tema-tema selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.